Malaikat-malaikat terang bermodal dengkul serigala berbulu domba bergentayangan di Gunung Gelis. Gunung Gelis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Pemberitaan yang terus dibuat oleh Jimmy Mamesah dari 2021 hingga hari ini, sebanyak 847 pemberitaan yang telah mempublikasikan, dari beragam media lokal, medsos, online, YouTube, streaming, surat kabar lokal hingga surat kabar internasional yang telah membongkar gembong pelaku mafia tanah, mafia hukum bukan saja di wilayah 4 desa, se-Jawa Barat hingga se-Indonesia. Rusaknya moral para oknum aparatur pemerintah dan aparatur hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat ini, satu persatu mulai terkuak peran pelaku dan aktor pada gembong mafia tanah, mafia hukum di wilayah Gunung Gelis dan sekarang satu persatu pelaku mulai menerima azabnya. Himpunan Kiai se-Indonesia menyatakan sikap dan dukungan kepada Pak Jimmy Mamesah atas perjuangannya selama ini memberantas para oknum mafia tanah, mafia hukum. Berpesan jangan takut, karena saat ini Pak Jimmy Mamesah sedang berjuang membela kebenaran, memberangus kezaliman dan memberantas nahi mungkar, karena perbuatan baik itu pasti ada Allah yang membantunya, walaupun rintangan sudah pasti dahsyat akan menerjang Pak Jimmy Mamesah dan kami akan terus berdoa agar Bapak Jimmy Mamesah kuat dan tegar menghadapi ini semua, dan jika kami diperlukan kami siap turun langsung ke lokasi untuk membantu berjuang bersama-sama. Begitu kalimat yang diucapkan Himpunan Kiai se-Indonesia kepada Jimmy Mamesah. Muljadi Budiman adalah sosok 9 naga yang bermuka malaikat tetapi berhati serigala berbulu domba. Berpura-pura baik tapi di lubuk hatinya siapapun yang dekat dengannya pasti akan dimangsa, karena itulah kodrat dan sifat asli dari serigala berbulu domba. Muljadi Budiman bekerja sama dengan Oknum Sekda Burhanuddin sejak lama, sebelum Oknum Burhanuddin menjabat sebagai Sekdakap Bogor di tahun 2019 lalu yang beliau tersebut dilantik mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin, tukar guling dengan jabatan sebelumnya hingga menduduki sebagai orang nomor 2 pada pemerintahan di Kabupaten Bogor. Dengan begitu Oknum Burhanuddin dengan leluasannya mendapuk sebagai pelaksana tugas harian sang Bupati, terlebih pasca Bupati Ade Yasin tengah menjalankan proses hukum 3 tahun atas tindak kejahatannya, melakukan suap-menyuap, gratifikasi di Rutan Bandung. Oknum Sekda Burhanuddin pencipta rekayasa modus 378 HPL Pemda. Menjual beli tanah-tanah warga melalui bawah tangan, bayar DP dan selanjutnya sudah dapat diketahui muncullah surat HPL Pemda. Banyaknya masyarakat tertipu mentah-mentah, menjadi korban caplok tanahnya selama bertahun-tahun. Walaupun warga korban telah memperjuangkan merebut kembali hak kepemilikan tanahnya, tetapi hasilnya sia-sia. Dari banyaknya oknum-oknum pejabat petinggi yang turut terlibat, bukan saja pemangku jabatan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Bogor, juga ada keterlibatan oknum kepala kantor di lintas sektoral seperti keterlibatan dari oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Dari 2 oknum mantan Kakan ATR BPN terdahulu hingga kepada oknum Kakan yang saat ini menjabat. Mereka semua adalah oknum pejabat dan petinggi ASN yang menyalahgunakan jabatannya. Mereka oknum-oknum tersebut telah seenaknya selama bertahun-tahun melakukan praktek tindak korupsi, money laundry dan suap menyuap tanpa terdeteksi APH. Dan setelah selama 8 tahun Jimmy Mamesah berjuang merebut kembali kepemilikan sah tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis, Jimmy Mamesah berhasil mengungkap semuanya. Satu persatu nama dan tugas para pelaku terbongkar. Walaupun Jimmy Mamesah kerap mengalami tindak kekerasan, seperti pengancaman, intervensi oleh para preman-preman bayaran dari Muljadi Budiman dan Oknum Sekda Burhanuddin. Banyak pengorbanan yang sudah Jimmy Mamesah lakukan, bukan saja harta dan materi, waktu dan air mata juga menjadi sarana dalam perjuangannya merebut kembali haknya. Penderitaan yang sama yang juga dirasakan oleh para korban caplok lainnya, kebanyakan warga korban di 4 desa dan hingga saat ini masih tetap berjuang merebut kembali haknya. Hingga banyaknya warga korban ini mengalami stres, sakit berkepanjangan dan bahkan hingga ada yang meninggal dunia.
Ini kata korban rampas 70 hektar tanahnya di Gunung Gelis oleh para mafia tanah mafia hukum. Jimmy Mamesah mengatakan kepada wartawan, cara kerja mereka, para pelaku tidak beda dengan preman terminal, hanya berbeda pada pakaian saja. Jika oknum preman ASN berseragam Pemda harum dan bersih, itu pun semua didapat dari hasil uang rakyat. Mereka oknum-oknum ASN preman tidak mempunyai malu bergaji dan berpakaian seragam dari hasil uang rakyat. Di mana letak hati nurani kalian oknum ASN, ucap Jimmy Mamesah. Masih kata Jimmy Mamesah, karena sekarang kita semua akan melaksanakan pilpres, jangan jadikan pelaksanaan pemilu menjadi ganjalan proses hukum para mafia tanah, mafia hukum. Kami masyarakat 4 desa, beserta paguyuban meminta ketegasan APH untuk menyelesaikan secepatnya. Jangan jadikan pemilu ini alasan menunda-nunda proses penyelesaiannya. Karena penderitaan yang selama ini saya dan warga korban lainnya rasakan sudah cukup lama, kami hanya meminta hak kami, ucapnya geram. Dan setelah dari hasil penelusuran dan perjuangan saya Jimmy Mamesah hingga di BPN Kanwil Bandung Provinsi menyatakan dan jelas ada bukti bahwa tanah 116 hektar di Gunung Gelis tersebut masih milik sah Bapak Niko F. Mamesah, orang tua dari Bapak Jimmy Mamesah. Jadi jelas bahwa tanah 116 hektar sah di Gunung Gelis adalah milik Jimmy Mamesah dan sekarang surat-surat, plottingan, blokiran dan penggarap-penggarap yang telah mengembalikan, semua ada di saya langsung, ungkapnya. Dan dari aktor itu semua adalah 9 naga yang bermain masuk angin dengan para oknum pejabat tinggi dan oknum-oknum petinggi aparat hukum di negara kita. Aparat yang sepatutnya melindungi bukan menindas rakyat. Dan bahwa tanah-tanah warga 4 desa yang dicaplok oleh para mafia tanah, mafia hukum di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Gunung Gelis, otaknya adalah 3 anak 9 naga yang berkaca mata kuda. Bermain-main kriminal di Gunung Gelis. Jimmy Mamesah menambahkan, adanya keterlibatan oknum TNI Polri yang selalu ada di setiap aksi untuk melindungi membackup tersebut, semua berakses pada bayaran oleh oknum pengacara merangkap bendahara kaki tangan 9 naga Evelyn dan Stephen. Preman-preman bayaran mafia tanah, mafia hukum 11-12 dengan para aparatur penindak hukum kita, keterlibatan mereka adalah sebagai pengaman aset hasil rampas, dan itu semua adalah perintah dari orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, yang saat ini sedang dalam proses menjalani hukuman KPK di Bandung, ungkapnya kembali. Hasil rapat dari para insan media bersatu di kantor Bupati Bogor kemarin, mengarahkan kepada pemanggilan oknum Kades Rudi Bebek, meminta tanggung jawab dari kesalahan oknum Kades Gunung Gelis, dari masa jabatan Martin Menteng sampai yang menjabat sekarang Rudi Bebek. Dibantu staf serta jajaran RW, dari oknum RW Lukas Kabandungan, oknum RW Koswara Pasir Angin dan oknum RW Bambang, yang juga turut terlibat dalam pemalsuan surat-surat tanah warga. Info terbaru dari lapangan Muljadi Budiman saat ini tengah mengalami sakit stroke, sudah 1 bulan dan inilah karma yang patut diterima oleh para pelaku tindak kejahatan. Dan saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Gunung Gelis dan sekitarnya, bila mana ada tanah-tanahnya masuk ke dalam plottingan PT maka jangan takut secepatnya untuk laporkan. PT-PT yang mengaku besar, raksasa sebenarnya PT yang bermodal dengkul, serigala berbulu domba, menginginkan untung segunung, yang main patok di tanah sah milik warga, jangan didiamkan, laporkan dan tindak secara hukum. Dan apabila sampai ada intimidasi atau intervensi dari para pelaku, baik oknum pejabat dan oknum petinggi negara, seperti oknum Max yang membuat peta dan denah palsu atas perintah 9 naga, untuk jangan takut lapor kepada APH Bersih, karena saya Jimmy Mamesah meyakinkan banyaknya APH Bersih yang mendukung untuk menggiring semua oknum ke dalam penjara, pungkasnya. Saya Jimmy Mamesah sekali lagi menyatakan kepada seluruh warga korban, jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim kepada kita, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai mereka semua oknum-oknum keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAAA,
dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih. Tak lupa saya bersama paguyuban warga korban 4 desa mengucapkan terima kasih atas atensi serta dukungannya kepada kami, para alim ulama, Himpunan Kiai se-Indonesia, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.